Oke, halo. Sekarang saya akan mencoba mencontohkan bagaimana melakukan uji regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang pertama kita harus lakukan adalah menyiapkan datanya. Di sini berarti kita sudah punya data dari kuesioner yang kita sebar, gitu. Jadi cuman untuk mencontohkan, ntar saya mungkin cuma akan pakai 30 data aja ya. 30 N-nya 30 gitu. Nah, kemudian selanjutnya datanya harus sudah tersedia dalam bentuk Excel gitu. Biasanya uji regresi linear berganda ini memang kita gunakan ketika kita hanya punya dua jenis variabel gitu. Bukan dua jumlahnya, tapi dua jenis variabel. Jadi ada variabel independen dan variabel dependent gitu. Jadi kalau kita punya satu variabel lagi, misalkan variabel intervening atau variabel moderasi, itu kita nggak pakai uji regresi linear berganda. Kita nggak pakai regresi linear berganda, kita biasanya akan pakai SEM gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Yang pertama, ingat yang harus kita lakukan adalah uji validitas dan reliabilitas. Jadi kita akan menguji data kita dulu ya, sebelum kita sebarkan ke seluruh responden kita. Sekarang di sini sudah ada data, tapi ini saya coba hanya dengan dua variabel independen aja. Di sini kita lihat kita punya data kepemimpinan, kemudian ada kompensasi, kemudian Y-nya kita pakai kepuasan kerja. Ingat seperti yang saya bilang tadi, kita cuma pakai 30 data aja. Sekarang kita coba. Oke. Jadi yang pertama akan kita lakukan adalah mendisplay data kita, copy data kita ke sini, ke data view ini. Ini kan kalau di sini saya pakai SPSS 26. Coba versi 26 ya. Terus saya buka dulu datanya. Kita pakai yang kepemimpinan. Jadi ini kita copy semuanya sama total. Jadi udah kita totalin dulu. Terus lanjut kita copy 30 ya. Karena kita mau uji, kita asumsikan bahwa ini saya cuma punya data 30 gitu. Karena ini kan kita mau melakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Nah, ini kita paste di sini. Gitu. Nah, sekarang kita biar nggak salah-salah nanti ya, kita ganti dulu di sini nama variabelnya. Ini desimalnya kita buat jadi 0 aja biar nggak terlalu, angkanya nggak terlalu banyak kelihatannya. Jadi tidak ada angka di belakang koma. Nah, ini untuk yang lainnya kita di yang sebelah sini dibiarin aja. Ini nanti bisa diganti data nominal, ordinal, dan seterusnya. Tapi ini kita biarin aja. Nah, ini tadi kan X ya. X1 kita tadi apa ya? Kepemimpinan. Oke. Kita pakai X1.1. Salah ding. 1.1, kemudian X1.2. Ini kita ganti semua namanya. X1.3 namanya bisa tergantung kalian nanti. Jadi jangan terpaku harus bilang X1.1, nggak harus begitu. Kadang-kadang saya juga pakai kode namanya dari huruf-huruf pertama nama variabelnya. Jadi kalau misalkan orientasi pasar saya pakai OP1, OP2 gitu dan seterusnya. 1.4 X1.5, X1.6, X1.7, X1.8, X1.9, X1.10. Kemudian ini adalah X1 total. Karena nggak bisa pakai spasi, harus pakai underscore kayak gini. Jadi di sini ada 10 item pertanyaan untuk
variabel X1. Sekarang kita lihat, dia pasti di sini udah akan berubah seperti ini. Nah, tadi angka di belakang koma 00 itu udah hilang ya. Jadi ini ada sudah lengkap, data kita bener 30, totalnya sudah ada. Nah, ini kita juga akan lakukan untuk X2 dan Y-nya. Jadi itu kita copy satu persatu. Sekarang kita pakai kompensasi ya. Kita juga yang ini sama seperti tadi, kita ulangi. Kita ambil data 30 aja. Kemudian kita copy di sini, kita paste di sini. Kita ganti lagi namanya sama seperti tadi. Ini X2 T1. Kita gantinya di variabel view ya di sini. Kemudian X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, X2.6 sampai selesai ya. X2.7, X2.8, X2.9, kemudian X2 total. Jadi artinya untuk X2 terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terdapat 9 item pertanyaan atau pernyataan untuk mengukur kompensasi gitu. Nah, ini juga kita ilangin ya. Ini juga 0 aja biar angkanya nggak kelihatan panjang banget. Ini oke. Selanjutnya kayak ini X2, X1, X2-nya udah. Selanjutnya adalah variabel dependent-nya. Variabel dependent kita punya kepuasan kerja. Ini kita juga pakai 30 data. 30 data. Kemudian kita paste lagi di sini. Oke. Dan kita klik lagi variabel view ya, sama seperti tadi, kita ganti namanya. Y1.1, Y1.2, Y1.3, Y1.4, Y1.5, Y1.6, Y1.7, Y1.8. Ini adalah Y total. Ini kita ganti 0, 0 juga 0. Oke, setelah ini data kita udah siap. Jadi untuk Y kita punya 8 item pernyataan atau pertanyaan untuk mengukur kepuasan kerja. Jadi ini kalau sudah seperti ini artinya data kita udah siap untuk kita lakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Gimana caranya? Oke, sekarang kita lakukan uji validitas terlebih dahulu. Untuk uji validitas kita klik analyze. Kita klik analyze, kemudian kita klik correlate. Gini. Seperti ini, kemudian kita klik bivariate. Klik ini akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita lihat semuanya muncul. Nah, untuk menguji validitas instrumen kita, kalian bisa melakukan uji sekaligus atau satu persatu. Sekarang kita lihat, kita coba satu persatu ya. Untuk X1 dulu. X1 kita klik dari sini sampai dengan X1 total. Gini. Kalian bisa kalau gini, klik X1.1, kemudian scroll ke bawah, tekan shift, kemudian X1 total. Nah, ini kemudian kalian klik tanda panah yang ini, tanda panah yang bengkok ini. Upci. Ini kita klik ya, biar dia pindah ke sini gitu. Nah, ini dibiarin aja. Ini kita nggak usah pakai, sebenarnya bisa aja, kadang kita bisa pakai ini, bisa nggak, opsional lah ya. Nah, anggaplah kita pakai ya. Nah, ini Pearson ini harus kita pastikan terklik dengan two-tailed-nya. Nah, karena kita pakai yang ini ya. Nah, setelah itu kita klik OK.
maka akan muncul output seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat data. Ini juga kita bisa pakai ketika kita mau melakukan uji deskriptif gitu. Nah, kita lihat di sini rata-ratanya. Karena nanti kalau ketika kita melakukan statistik deskriptif di bab 4 ini juga kita pakai sebenarnya. Nah, sekarang tapi bukan itu ya yang akan fokus kita sekarang, bukan itu. Jadi kita lihat di sini correlationsnya. Di sini bisa kita lihat untuk x1.1 set kita ke ujung. Kita lihat di sini. x1.1 nilai R-nya adalah 0,789. Kemudian x1.2 0,824. 1.3 0,837. Ini x1.4 0,881. 0,640, 0,883, 0,823, 0,891, 0,435, 0,844. Nah, sekarang kita lihat apakah data ini valid atau tidak. Nah, untuk menguji validitasnya, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, kita akan melihat dari nilai R tabelnya. Ntar saya tunjukin ya. Di slide yang ini, uji validitas. Ini kita ngelihat dari nilai ini ya, R hitungnya harus lebih besar dari R tabel baru bisa dikatakan valid. R tabelnya dapat dari mana? Nah, ini. Jadi ini kita lihat tabel untuk nilai R pada signifikansi 0,05 to tail. Nah, persis sama dengan yang kita pakai. Jadi data kita tadi ada berapa? 30 ya. Signifikansi data kita 30, maka nilai R-nya adalah yang kita pakai adalah N-2. Jadi N-2 kalau data kita 30 berarti yang kita pakai adalah 28. Berarti nilai R tabelnya adalah 0,361. Nah, sekarang kita cek apakah data kita R-nya lebih besar dari 0,361 atau lebih kecil. Kita lihat di sini 0,789 tentu lebih besar dari 0,361. Begitu juga seterusnya. Nah, ini nih yang ngegariskan nih X1.9 nih. Tapi secara aturan 0,435 ini masih tetap lebih besar daripada 0,361. Artinya semua data ini valid gitu. Jadi instrumen yang kita pakai bisa dikatakan valid, sehingga bisa kita gunakan untuk menguji apapun yang ingin diuji dalam penelitian ini. Nah, kemudian uji tadi udah kita temukan bahwa untuk X1 atau variabel X1 kita tadi variabel kepemimpinan itu yang kita gunakan dalam penelitian ini, indikator atau pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan itu bisa dikatakan valid, sehingga bisa kita gunakan untuk uji selanjutnya. Nah, uji validitas ini juga akan kita lakukan untuk variabel X2 dan Y. Nah, sekarang saya coba lagi ya. Kalian juga silahkan ikuti ya di rumah ya. Kita lakukan hal yang sama. Kita klik analyze, kemudian kita correlate, baru kemudian kita klik bivariate. Nah, di sini ini kan X1-nya masih di sini nih. Nah, artinya ini harus kita pindahin lagi. Kita kembalikan ke ini shift, klik ini, kita kembalikan ke sini. Balik lagi ke kiri. Nah, sekarang kita akan melakukan uji untuk X2. Ingat ya, kita klik sampai total. Kemudian kita klik ke sini. Nah, baru kita okekan lagi. Nah, di sini akan muncul lagi X2. Jadi di atas ada X1, di bawah ini X2. Di sini kita bisa lihat 0,823 nilai R-nya ya, R hitungnya untuk X2.1 0,823, ini 0,845, 515, 706, 871,
kemudian ini 0,357, kemudian ada 0,527. Nah, tadi itu kan dalam penelitian kita pakai N-nya 30 ya. N30 itu tadi R-nya adalah 0,361. Di sini ada 9 item. Dan hanya ada satu item, yaitu X2.8 yang nilai R hitungnya lebih kecil dari 0,361 gitu. Ini 0,357. Ini lebih kecil, artinya ini tidak valid dan tidak bisa kita gunakan untuk penelitian kita. Artinya variabel ini harus kita hapus, kita ganti atau kita hapus gitu, kita ganti yang lain. Oke ya. Jadi di sini untuk X2.8 itu tidak valid karena nilai R hitungnya lebih kecil dari, walaupun mendekati ya, tapi ini tetap lebih kecil dari R tabel kita gitu. Artinya untuk pertanyaan ini pilihannya adalah kita ganti atau kita hapus. Oke ya. Sekarang kita pilih kita hapus saja untuk yang ini. Nah, tapi nanti dulu ya, kita lanjut dulu ke, kita ingat ya, untuk X2.8 tadi tidak valid. Nah, sekarang saya kembalikan dulu. Untuk X1 ini kita klik nih. Kan kita akan menjadikan ini sebagai lampiran. Nanti untuk hasil di bab 4 itu kalian harus ketik manual untuk menampilkan ini. Untuk sekarang kita yang ini kita copy dulu, kita klik. Kalau udah ada tanda kayak gini berarti ini ya, ini sudah terklik dan sudah bisa kita copy. Nah, kita masukkan ke sini variabel X1. Ini saya bikin lampiran seperti ini, kita paste di sini. Nah, kayak gini. Tapi kan ini datanya tidak terlihat bagus ya, karena layarnya lebih kecil daripada datanya yang banyak. Nah, ini kita bisa klik tanda panah yang ini, kemudian karena kemarin di kelas kan ada yang nanyain, Bu, kok data saya kelihatannya tidak bagus di Word gitu. Nah, ini kita klik ini, kita klik kanan, kemudian auto fit, baru auto fit to contents. Nah, ini akan menyesuaikan seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke variabel X2. Variabel X2 tadi kita juga udah dapat datanya, ini kita klik. Kalau udah ada tanda merah gini berarti udah terklik. Kemudian kita copy dan kita paste di sini. Nah, ini juga datanya tidak terlihat sempurna ya. Jadi kita klik kanan di sini. Auto fit to contents. Seperti ini. Nah, ini kan udah terlihat bagus nih, udah terbaca semua. Jadi nanti dosen kalian kalau mau lihat, oh berarti benar datanya hasilnya seperti itu. Ini kalau kita lihat tadi ya, untuk X2.8 di sini, ini datanya ini kan nggak valid ya. Nah, kita kasih merah aja deh ya, biar nanti nggak lupa ya. Kita merahin seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke Y. Y-nya kan belum nih. Kita lakukan hal yang sama. Analyze, correlate, bivariate. Ini kita kembalikan ke kiri dulu. Baru kita ke Y. Ke kanan kita okekan. Nah, saya harap sih kalian di sini udah bisa lebih lancar ya. Ini kita lihat 710, 662, 734, 710. Y1.5 277. Nah, ini nih lebih kecil dari 0,361 nih, yang Y1.5. 0,831 dan seterusnya. Nah, artinya kan ada yang tidak valid dong ya. Sekarang kita pindahin dulu ke sini. Kita paste dulu ya, jadiin lampiran. Ntar kita warnain mana yang tidak
valid. Kita benerin dulu, bagusin dulu tampilannya. Kemudian kita cari mana tadi yang tidak valid ini ya. Oke, yang ini. Nah, kita nanti hapusnya nanti ya. Kita setelah selesai uji selanjutnya. Ini oke, tidak valid. Nah, ini menjadi dasar kayak saya bilang tadi, apakah variabel tersebut benar atau enggak. Cuman kita harus perhatikan sebelum kita menghapus satu variabel ini, kita mesti mastiin jangan-jangan, makanya nggak boleh bikin kuesioner itu. Kalau misalkan kalian punya beberapa indikator, satu indikator tuh paling tidak punya beberapa item pertanyaan gitu. Kalau misalkan ada yang tidak valid nanti, terus ternyata kalian cuma punya 2 item pertanyaan untuk indikator tersebut, berarti tinggal 1 dong. Nah, itu susah kalau ternyata ada yang nggak valid dan dihapus. Ya kalau mau ngulang, boleh, silakan ngulang. Kalau memang cuma itu item pertanyaan yang kalian punya. Cuman kalau seperti itu kan repot ya. Makanya usahakan dari awal agak banyak pertanyaannya gitu. Cukup representatif gitu. Jadi kalau ada yang harus dihapus seperti ini, paling tidak ada yang mewakili gitu ya. Nah, sekarang contohnya berarti X2.8 nih kita hapus. Sekarang coba kita hapus. Kita lihat di sini X2.8 ini kita sebentar, kalau kita clear begini, oke. Ini artinya kita biarin aja ya. Atau kita ganti namanya menjadi X2.8 yang X2.9-nya. Karena sekarang kan udah ini ya. Kita ganti di sini X2.8. Kemudian yang tidak valid untuk Y tadi adalah Y1.5. Oke, Y1.5 kita lihat di sini. 1.5 geser yang ini berarti ya. Y1.5 yang ini juga bisa kita hapus. Nah, artinya yang ini harus kita ubah dong. Artinya ini kita nggak akan munculkan lagi di dalam penelitian kita. Karena memang artinya dia tidak bisa mengukur apa yang harus diukur pertanyaan itu gitu. Jadi nggak usah dipakai untuk berikutnya. Ini kita ganti jadi 6. Oke, artinya sekarang udah berkurang nih. Untuk Y akhirnya kita cuma punya 7 pertanyaan atau pernyataan. Kemudian yang X2 kita punya 8. X1 masih tetap 10 ya karena semuanya valid. Sekarang kita lihat apakah data ini reliable atau tidak. Jadi uji validitas kita udah selesai, kita udah tahu mana-mana yang tidak valid, udah kita hapus juga. Sekarang kita lanjutkan ke uji reliabilitas. Kita juga akan melakukan uji satu persatu. Kita klik analyze seperti ini, kemudian kita klik scale. Baru reliability analysis. Kita klik seperti ini. Nah, kita sekarang uji untuk X1 dulu. Bedanya dengan uji validitas adalah X totalnya ini kita nggak pakai. Jadi kita nggak masukkan ke dalam pengujian. Jadi X1 kita klik sampai X10 seperti ini. Baru kita klik ini. Jadi yang ini nggak usah dipikirin ya. Coba kita lihat di statistik, ini item scale ini opsional ya. Correlation covariance ini boleh diklik kalau mau. Dan tapi ini bisa kayak saya bilang tadi ya, ini opsional. Atau ini deh, biar nggak bingung kita nggak usah klik apa-apa, ini aja lah ya. Nah, kita lihat continue, kondisinya alpha udah. Nah, sekarang kita lihat reliability-nya. Reliability kita di sini ya, kita lihat nilai Cronbach alpha-nya yang ini. Di sini kita lihat N10, artinya ada 10 item pertanyaan tadi. Nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,929. Ingat seperti yang saya bilang sebelumnya, nilai Cronbach alpha itu kita pakai yang lebih besar, harus lebih besar dari 0,7 ya.
Nah, ini kan sudah lebih besar dari 0,7. Artinya ini reliable. Jadi untuk semua pertanyaan atau pernyataan di variabel X1 itu sudah reliable gitu. Sekarang ini harus kita harus juga masukin ke sini ya, ke hasil uji reliabilitas. Jadi kita juga pakai seperti ini, harus details. Atau kalian juga bisa seperti ini nih, hasil uji validitas sekalian aja ya, reliabilitas gitu. Jadi ntar untuk reliabilitasnya kita taruh di bawah di sini. Nah, kita copy ya, yang ini sama ini kita copy seperti ini. Yang ini diabaikan aja, ini kita nggak pakai. Yang kita pakai adalah yang ini reliability statistic, yang ini ya. Oke, ini kita copy, masukkan ke sini. Jadi ini akan menjadi bukti. Nanti kan kalian, kayak saya bilang tadi, di bab 4 itu harus naruh secara manual biasanya. Nah, ini bisa jadi bukti. Jadi dosennya bisa ngecek di sini. Oke, ini untuk X1 reliable ya. Oke, selanjutnya X2. Kita analyze, kemudian scale reliability analysis. Ini harus dikembalikan lagi ke asalnya, sebelah kiri ya, kolom kiri. Selanjutnya kita lihat yang X2. Ingat, totalnya ini tidak dimasukkan. Kita klik ini, kemudian oke. Nah, ini ya. Ini adalah hasil uji reliabilitas untuk X2. Kita lihat di sini nilai Cronbach alfanya adalah 0,904 dengan 8 item pertanyaan. Benar nggak tadi kita pakai 8 item pertanyaan? Benar ya, karena kan sudah dikurangi 1. Nah, 0,904 ini itu kan di atas 0,7 ya, lebih besar dari 0,7. Artinya juga reliable. Kalau tadi kalian nggak buang dulu, biasanya nilai Cronbach alfanya juga akan beda gitu. Jadi makanya kita buang aja dulu yang tadi, yang tidak valid itu ya. Nah, ini juga kita copy di bawah X2 seperti ini. Oke ya, kita lanjut kemudian ke Y. Kita klik analyze, kemudian scale reliability analysis. Ini kita kembalikan dulu ke sini. Nah, sekarang kita ke Y. Ada 7 item. Kita okekan. Nah, kita lihat di sini nilainya adalah 0, nilai Cronbach alfanya adalah 0,870. Ini juga lebih tinggi dari 0,7. Artinya reliable. Kita copy di sini. Oke. Jadi untuk item-item pertanyaan yang kita gunakan untuk mengukur ini ya, kepemimpinan, kemudian kompensasi dan kepuasan kerja, itu valid dan reliable sehingga penelitian kita bisa lanjutkan. Jadi kalau misalkan kalian punya 100 responden dalam penelitian ini, artinya kalian sudah bisa menyebar 100 kuesioner kepada 100 responden tersebut dengan item pertanyaan yang tadi. Artinya tadi kan ada pertanyaan yang kita buang. Ingat untuk menghilangkan pertanyaan itu dari kuesioner kalian gitu. Jadi kalau tadi ada 9 pertanyaan di X2, itu satunya kita buang, berarti berikutnya yang kalian sebarkan ke 100 orang ini pertanyaannya hanya 8 gitu. Begitu juga selanjutnya. Kalau semuanya valid, semuanya reliable, ya udah semuanya yang disebar gitu ya. Jadi ini adalah uji pertama yang kita lakukan ketika mau melakukan pengujian data ya, analisis data gitu. Semua, kalaupun kalian menggunakan SAM, baik itu PLS, AMOS, itu tetap aja kalian harus melakukan uji ini. Jadi ini adalah langkah pertama yang kita lakukan sebelum kita memutuskan sebelum kita bisa melanjutkan bahwa dengan dasar bahwa instrumen kita ini bisa kita gunakan, valid dan reliable gitu ya. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian untuk melakukan analisis data nantinya ketika kalian skripsi atau melakukan penelitian.
Terima kasih sudah menonton. Bye.